Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masa muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din rahimani rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah Rabbul Alamin mengumpulkan kita di tempat insyaallah penuh barokah ini guna untuk saling menasihati. Karena agama kita adalah agama yang penuh dengan nasihat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dan kita diperintahkan untuk senantiasa nasihat menasihati dalam kebenaran, begitupun dalam kesabaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan saling menasihatilah kalian dalam menetapnya kebenaran, dan nasihatilah kalian dalam atau di atas kesabaran. Dan kita juga diperintahkan untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Kita sampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala walaupun itu hanya satu ayat. Balighu anni walau ayat, kata Rasulullah sallallahu. Sampaikanlah dariku walaupun itu hanya satu ayat. Tentunya dalam menyampaikan di sini sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Jika kita mampu menyampaikan ayat dengan lisan kita, maka kita lakukan dengan lisan kita. Jika kita mampu dengan akhlak kita, kita berakhlak mulia. Ad-da'wah bil hal, kita tunjukkan akhlak yang mulia. Dan ini merupakan salah satu visi atau misi dakwah Rasulullah SAW, yaitu menyempurnakan akhlak yang mulia. Atau kita bisa berdakwah dengan menulis, kalau kita mampu untuk menulis. Ataupun kita bisa berdakwah dengan harta kita, dengan uang yang kita miliki. Kita infakkan harta kita jalan Allah Subhanahu wa taala, ini juga dakwah. Ataupun dengan cara membeli buku-buku ataupun kitab-kitab, kemudian kita bagikan kepada para penuntut ilmu, maka ini juga dakwah. Maka dakwah itu luas. Dan mari kita berdakwah dengan rahmat, dengan penuh kebijaksanaan. Kita mengajak saudara kita karena kita menginginkan dia mendapatkan hidayah sebagaimana kita telah mendapatkan hidayah. Bukan kita berdakwah mengajak saudara kita untuk mencela mereka, tidak. Atau mungkin kita ada rasa
jengkel sama dia, merasa jengkel dalam berdakwahnya hanya dengan celaan, bukan. Tapi kita berdakwah, mengajak saudara kita dengan kelembutan. Kita mengajaknya, kita memberitahu kebenaran dan memberitahu sesuatu yang salah. Itu karena kita ingin menyelamatkan saudara kita. Kita ingin agar saudara kita mendapatkan hidayah sebagaimana kita mendapatkan hidayah. Kita ingin saudara kita merasakan manisnya beramal di atas sunnah sebagaimana kita merasakan manisnya beramal di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita menginginkan diri kita mendapatkan kebaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita dalam kajian kitab tafsir As-Sa'di dan Tafsir Rahman Sa'dirullah Ta'ala. Kita masuki ayat ke-60 dari surah Al-Baqarah. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu ithnata ashrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Al-Baqarah ayat 60. Bagi yang bawa Al-Quran bisa buka Al-Qurannya ataupun yang bawa kitab tafsirnya, ya. Wa istasqa Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Musa meminta air untuk minum liqaumihi, untuk kaumnya. Wa qulna nadrib bi'asaka al-hajar. Maka kami wahyukan, kami katakan kepada Musa, idrib bi'asaka al-hajar. Pukullah tongkatmu kepada batu. Fa'fadat min husnata asyrata 'aina. Ketika Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya di sebuah batu, fa'fadat min husnata asyrata 'aina, maka terpancarlah 12 mata air. Qad 'alima kullu unasin mashrabahum. Kemudian para manusia, para kaum atau kabilah atau suku dari suku Bani Israel mengetahui tempat minumnya masing-masing. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah dari apa yang telah Allah rezekikan. Wa la ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian bertebaran di atas muka bumi untuk melakukan kerusakan. Wa istasqa, dan ingatlah ketika Musa istasqa, apa itu? Talaba lahum ma'an yashrabuna minhu. Yaitu Nabi Musa alaihissalam meminta untuk kaumnya air untuk minum, minta kepada Allah Subhanahu wa taala air minum untuk kaumnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Ya. Karena memang begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Sudah beberapa kali kita pertemuan masih membahas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Namun begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, namun mereka semakin dahsyat pula keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat yang begitu banyak, semakin pula mereka menjadi-jadi, semakin mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan sebelumnya, ketika mereka diperintahkan mengucapkan kalimat hittatun, yaitu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apa
Apa yang mereka lakukan? Katakan hintotun. Mereka mengatakan biji gandum. Disuruh mengucapkan kalimat hintot, yaitu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka mengatakan hintotun, biji gandum. Mereka disuruh masuk ke gerbang pintu Palestina untuk bersujud, tapi mereka yang masuk dengan terbalik, yang terlentang, mereka merangkak dengan pantatnya. Ini Bani Israil. Tidak cukup sampai di situ, di sini juga Nabi Musa alaihissalam memintakan hanya minum kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Faqul nadrib bi'asakal hajar. Maka Allah berfirman, pukulkanlah tongkatmu kepada batu tersebut. Imma hajar makhsus ma'lum indahu wa imma ismun jins. Batu di sini bisa saja ini batu yang memang Allah siapkan khusus untuk Bani Israil, memang sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala, atau memang di situ sudah ada batu apa saja. Yang penting Nabi Musa AS perintahkan untuk mengumpulkan tongkatnya kepada batu tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya itu ada batu yang murabbah, batu yang berbentuk persegi empat, ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ketika Nabi Musa AS mengumpulkan tongkat tersebut, fajat min husnata asrata aina, maka terpancarlah dari batu tersebut 12 pancuran air. 12, luar biasa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa AS. Tongkat Nabi Musa, ya, sakti, ya, sakti asli dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan seperti tongkatnya nenek sihir, ya. Nah, itu bantuan jin. Itu sihir karena dikendalikan oleh setan. Adapun tongkat Nabi Musa AS, ya, bisa berubah menjadi ular, bisa membelah lautan, bisa memancarkan air dari batu. Ini kesaktian mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi bukan atas kehendak Nabi Musa AS. Pokoknya tongkat ini bisa jadi apa saja sesuai dengan kehendak Nabi Musa, bukan seperti tukang sihir. Tetapi itu terjadi tiba-tiba karena Allah Subhanahu wa taala yang menginginkannya. Maka terpancarlah dari batu tersebut 12 mata air. Wa qabailu Bani Israil isnata asyara qabilah. Dan memang qabilah atau kalau kita suku Bani Israil itu jumlahnya 12. Pas satu mata air, satu suku. Dan disebutkan bahwasanya kalau batunya itu segi 4, berarti ada 4 sisi dari samping. Satu sisi itu 3 mata air. 3 berarti semuanya 12. Ya, pukulkan saja langsung keluar dari batu tersebut 12 mata air. Tidak repot-repot lagi Nabi Musa, harus seperti kita, harus buat keran dulu, ya, bangun dindingnya dulu, pasang paralon dulu, baru keluar airnya. Kalau Nabi Musa AS dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah SWT, memukulkan tongkatnya ke batu, langsung keluar mata air yang berjumlah 12 untuk suku-suku yang ada di Bani Israil. Qad'alima kullu nasin minhum masrabahum. Qad'alima kullu nasin masrabahum. Kemudian setiap suku, semua manusia Bani Israil itu mengetahui tempat minumnya masing-masing. Sudah tahu ini suku A,
ini tempat minumnya, suku B ini tempat minumnya, itu sudah ada semuanya. Mahalluhum alladhi yashrabuna alaihi min hadhil a'yun, atau tempat mereka minum ya dari tempat-tempat yang ada di mata air ini. Fala yuzahir ba'duhum ba'dha bal yashrabunahu mutahanniina la mutakajjilin, sehingga mereka itu minum, mengambil air daripada mata air tersebut, mereka tidak saling berdesak-desakan antara satu dengan yang lainnya, tapi mereka minum dengan tenang, ya, tidak terburu-buru, ya. Jadi tenang karena memang mereka sudah masing-masing mendapatkan, ya, mata air daripada batu tersebut. Ini nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Bani Israil. Namun mereka, kita lihat nanti, mereka tetap ingkar. Mudah sekali mereka mendapatkan air minum. Walihada qala kulu washrabu min rizqillah. Makanya dikatakan kepada mereka, kulu washrabu min rizqillah, makan dan minumlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, alladzi ataakum min ghairi sa'yin wa la ta'ab. Yang mana kalian mendapatkan rezeki tersebut itu tanpa berusaha dan tanpa susah payah. Mereka sebelumnya diberikan manna dan salwa itu tanpa bersusah payah. Allah hadirkan. Allah berikan lagi di sini 12 mata air tanpa, ya, dengan usaha yang berat, tanpa susah payah. Tidak mesti harus gali sumur, tidak mesti apa lagi, ya, sumur bor harus bayar dan seterusnya, ya, tidak mesti nyambung ke PDAM yang sering macet-macet, ya. Datang kantor kena marah pula, mau lapor, ya. Tidak seperti itu. Allah berikan begitu saja. Wala taqsirul ardi mufsidin, dan janganlah kalian, ya, bertebaran di muka bumi itu untuk melakukan kerusakan. Kini pesan Allah SWT, Anda tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Apa kerusakan yang paling rusak, kerusakan yang paling besar yang dilakukan oleh Israel? Yaitu kesyirikan, ya. Kesyirikan. Mereka hanya minta untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Karena kesyirikan adalah kerusakan yang paling besar yang ada di muka bumi ini, dan itu sampai sekarang ada, ya, bahkan tersebar luas saat ini kesyirikan-kesyirikan. Dan ini sungguhnya yang mendatangkan bahaya, mendatangkan mudarat karena kesyirikan dilakukan oleh manusia. Masal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat selanjutnya 61. Wa yaqultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha wa humiha wa alasiha wa basaliha. Qala tastakbiruna alladhi huwa adna billahi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa alaihim dhillatu wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Ya. Ini cukup panjang, ayat 61. Wa in kuntum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Di sini Allah Subhanahu wa taala melakukan khitab kepada Bani Israil. Wa in kuntum ya Musa, dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid, kami tidak bisa bersabar di atas makanan yang hanya satu macam saja. Padahal Rabbaka yukhrijna mimma tunbitul ardh, maka berdoalah kepada Rabbmu untuk kami agar Allah atau Rabbmu menurunkan kepada kami tumbuh-tumbuhan dari bumi, imbak liha,
dari sayur mayurnya, wa kisaiha, kemudian juga dari timunnya, wa fumiha, bawang putih, wa adasiha, dari kacang, wa basoliha, dan dari bawang putih, bawang merah. Maka Nabi Musa mengatakan, qala tastabdiluna alladhi wa'adana billahi khair. Apakah kalian ingin digantikan kepada makanan yang lebih rendah dari makanan yang lebih baik? Ihbitu misrafa atakum masa'altum. Maka pergi ke suatu kota, ke suatu tempat, maka engkau akan mendapatkan apa yang engkau minta tersebut. Wadribat alaihim dzilla wal maskana. Maka dengan itu, karena mereka tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, maka Allah timpakan kepada mereka adzillah, yaitu kehinaan, wal maskana, dan kefakiran, kemiskinan, wa ba'd min Allah, dan mereka mendapatkan keburukan dari Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, disebabkan mereka itu kufur terhadap ayat Allah, wa yaqtulun nabiyina bil haqq, dan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, itu disebabkan mereka karena senantiasa melakukan kemaksiatan dan mereka melampaui batas. Wa yaqulun wadhkuru, ingatlah, idkultum li Musa, ketika kalian mengatakan kepada Musa, ala wajhil tamallul li ni'amillahi wal ihtiqar laha. Di sini ya, Bani Israel mengatakan kepada Musa, dan perkataan di sini yaitu perkataan lan nasbiru ala ta'amin wahid, kami tidak bisa bersabar di atas satu macam makanan. Ini mereka menyebutkan karena mereka merasa sudah bosan, ya, bosan dengan makan itu saja, dan ini merendahkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Bani Israil merendahkan nikmat-nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada mereka yang begitu banyak, dan mereka merasa bosan dengan nikmat tersebut. Dan perlu diketahui bahwasanya bosan itu ya adalah termasuk akhlak yang buruk, ya. Kalau orang suka orang suka bosan, sedikit-sedikit bosan, itu akhlak yang buruk. Punya kendaraan sedikit-sedikit jual ganti, itu akhlak yang buruk, ya. Ini bosan, tulisan, pakai baju bosan, mau ganti dari yang baru, masih bagus, tak mau dipakai lagi, ya. Suka bosan, HP misalnya ganti-ganti terus, ya. Itu akhlak yang tidak baik. Termasuk bosan sama pasangan, itu akhlak yang tidak baik, ya. Sudah bosan sama kamu, ya, ganti saja. Tak boleh ganti-ganti, nambah yang boleh. Jadi tidak boleh bosan. Itu akhlak yang tidak baik. La nasbiru ala ta'amin wahid, kami tidak bisa bersabar dengan satu makanan. Yang sebenarnya ta'am wa in kana jamaah tataqaddama anwa'an, lakinnaha la tataghayyar. Mereka di sini bosan dengan makanan, satu macam makanan, walaupun sebenarnya itu banyak yang Allah berikan kepada mereka. Ada dari amanah salwa, kemudian juga, ya, ketika mereka masuk di Baitul Maqdis, di situ juga Allah berikan nikmat yang banyak di situ. Oleh karena itu mereka minta kepada Nabi Musa AS, "Fad'una rabbaka yukhrijna mimma tunbitul ardh min baqliha." Maka berdoalah kepada Rabbmu agar Dia menurunkan kepada kami, menumbuhkan kepada kami makanan dari bumi, min baqliha, ya, dari sayur mayur, atau nabatuha alladhi laisa bisyarin yakum wala saqah, atau tumbuhan yang tidak memiliki pohon yang besar, ya, seperti sayur mayur itu, ya, itu yang dimaksudnya dalam semua dijelaskan di sini. Begitu juga seperti
Kisah yaitu al-khiyar timunnya tidak memiliki batang yang besar yang menjalarkan ya. Jadi yang bukan seperti pohon kurma misalnya, bukan seperti pohon sawit dan seterusnya, tetapi yang sejenis ya, makanan-makanan seperti sayur mayur, kemudian timun, kemudian bawang putih, kemudian kacang, kemudian bawang merah. Maka kalau Musa di sini, Nabi Musa berkata kepada mereka, "Astagfirullah alladzi huwa adna." Apakah kalian ingin menggantikan dengan yang lebih rendah? Wa huwa atimatul al-mazkur, yaitu makanan-makanan yang disebutkan tadi itu lebih rendah dibandingkan untuk mengganti dengan yang sudah lebih baik, yaitu manna dan salwa. Itu makanan ya dan minuman yang lebih baik kualitasnya daripada yang engkau sebutkan tadi. Karena manna atau minuman berupa dari madu salwa atau ya, dari burung yang segar ya, dagingnya. Ada yang mengatakan burung puyuh ya, ada yang menafsirkan salwa di sini adalah burung puyuh. Beruntunglah orang yang beternak puyuh, dagingnya segar. Ya, dan makanan-makanan yang kau sebutkan tadi itu kurang cocok untuk kalian ya, karena sebelumnya itu sudah ada yang lebih baik, yang mana dan salwa tadi. Atau kalau tidak, maka pergilah ya ke sebuah tempat yang mana kamu akan dapatkan apa yang kamu inginkan tersebut. Namun sebenarnya Allah sudah memberikan makanan yang lebih baik untuk kalian. Kenapa kalian menginginkan makanan yang kualitasnya lebih rendah? Ya, ini juga sifat Bani Israel. Karena mereka tidak bersabar. Ada orang seperti itu sekarang? Ada, ya. Sudah jelas ada makanan yang enak, tapi dia memilih yang lebih buruk. Ada daging-daging yang enak, tapi dia memilih daging yang tidak enak. Ada minuman-minuman yang halal, tetapi mereka malah memilih minuman yang haram. Ini adalah sifat-sifat Bani Israel, tidak bersyukur dengan apa yang Allah halalkan untuknya. Soalnya makanan yang halal itu lebih banyak daripada makanan yang haram. Minuman yang halal itu lebih banyak daripada minuman yang haram. Kenapa kita ingin memilih yang haram? Walamma kana alladhi jara minhum fi akbar dalilin ala qillati sabrihim wa tiqarihim li amrillah wa yanihim jazaa'u min jinsin amalihim. Maka ketika terjadi kepada mereka ya, yang mana menunjukkan bahwasanya mereka itu sedikit kesabarannya dan mereka merendahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi ketika mereka Bani Israil itu tidak bersabar, padahal mereka sudah diberikan nikmat yang sangat banyak, namun sebaliknya mereka malah merendahkan perintah Allah, yaitu diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan merendahkan nikmat yang Allah berikan kepadanya, nikmat yang sangat besar. Maka jazaahum min jinsin amalihim, Allah akan membalasnya sesuai dengan yang perbuatannya tersebut. Jadi Allah akan membalas kita sesuai dengan amal perbuatan kita juga. Ya. Kalau amalan kita baik, maka Allah berikan kebaikan kepada kita. Kalau amalan kita buruk, maka Allah juga akan memberikan keburukan. Sehingga karena mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, disuruh untuk bersujud kepada tidak mau bersujud, disuruh untuk mentauhidkan Allah, mereka malah syirik, disuruh untuk mensyukuri nikmat Allah, mereka mengkufuri nikmatnya. Maka Allah SWT maka Allah memberikan kepada mereka, menimpakan kepada mereka al-dhillah, ya. Apa itu? Kehinaan. Allah berikan kehinaan kepada mereka. Allah berikan kehinaan kepada mereka dalam hati mereka.
rasa hina, rasa penakut, rasa pengecut, ya. Dan juga dijelaskan bahwasanya khitab di sini yang dia juga berbicara di sini adalah orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ya, ketika orang-orang Yahudi tersebut merasa lebih mulia daripada Rasulullah SAW, maka Allah ingatkan kepada mereka tentang bagaimana sifat pendahulu mereka. Ini sifatnya, ya. Ini sifatnya pendahulu mereka, orang-orang Yahudi, yaitu mereka tidak bisa bersabar, mereka menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka meremehkan nikmat Allah. Bagaimana dikatakan kalian lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal akhlaknya seperti ini. Akhlaknya kepada Allah, bagaimana akhlaknya kepada para nabi. Sudah lihat Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW mengaku lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga azab ini Allah timpakan kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi, yaitu sifat dhillah, yang mana mereka itu hina, mereka itu pengecut. Sampai sekarang mereka pengecut, ya. Orang-orang Yahudi itu tidak berani mengajak orang-orang Palestina perang langsung, ya. Enggak berani mereka, ya. Mereka hanya berani bermain belakang, tidak berani. Dan mereka saling menyalahkan, karena mereka berperang itu, ya, bukan atas iman, hanya hawa nafsu. Sehingga sebenarnya orang-orang Yahudi itu aslinya penakut, ya. Kalau tidak penakut maka dia sudah tantang, ya, orang-orang Palestina. Tapi dia, ya, orang lagi tidur dibom, ya, orang lagi tidur diserang, tidak berani ngajak, ya, secara berhadap-hadapan, dan tidak berani. Karena memang Allah telah memberikan zillah kepada mereka, perasaan hina, rendah diri. Mereka pengecut, ya. Kemudian begitu juga Allah timpakan kepada mereka dalam hati mereka al-maskanah, kemiskinan, kefakiran, sehingga hati mereka itu tidak ada rasa kaya, tidak pernah puas, fakir terus, kurang terus. Yang adalah keserakahan. Semakin banyak dunia yang diperoleh, semakin haus. Ya, ini sifat-sifat orang juga Bani Israel, orang-orang Yahudi. Tidak pernah merasa cukup. Karena sesungguhnya kaya itu kaya hati, kata Rasulullah. Al-ghina dengan nafs, ya. Kekayaan sesungguhnya yaitu kekayaan, ya, yang jiwanya kaya, hatinya kaya, merasa cukup, itulah kaya sesungguhnya. Tapi kalau ada orang sudah, ya, kelihatan kaya, banyak hartanya, tapi merasa kurang terus, ya, bahkan mungkin banyak hutangnya, itu bukan kaya yang sesungguhnya. Kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati, yaitu puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, qanaah. Dan kita semuanya bisa menjadikan diri kita sebagai kaya, ya, kaya hati, kaya yang sesungguhnya. Kalau kita bisa hidup sesuai dengan kebutuhan kita saja, karena Allah telah mencukupi kebutuhan kita semua. Apa yang membuat kita kurang? Karena kita ingin lebih, ya. Kita ingin seperti orang lain. Tidak usah paksakan diri kita seperti orang lain. Jadilah kita dengan diri kita sendiri. Kalau kita seperti itu, maka kita akan merasa kaya terus, puas. Yang membuat kita susah, ya, kalau kita menuruti keinginan kita, ingin ini, ingin itu yang membuat kita susah. Tapi kalau sesuai kebutuhan kita, Allah cukupkan, itu Allah janji. Allah cukupkan dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bekerja, berusaha, itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur kita kepada Allah, berusaha, itu tanda syukur kepada Allah. Adapun kebutuhan kita sebenarnya Allah telah cukupkan. Asalkan kita punya prinsip, ya, kita ingin jadi diri kita. Kita ingin sesuai dengan kemampuan
kemampuan kita. Insya Allah kita bahagia. Insya Allah kita merasakan ya kecukupan terus. Kalau kita hanya ingin memenuhi kebutuhan kita tanpa menginginkan hal-hal ya yang tidak kita sanggup untuk melakukannya, maka ini yang membuat kita sengsara. Maka orang-orang Yahudi, orang Bani Israel itu tidak akan pernah puas, selalu miskin terus rasanya. Walaupun dia bergembira dengan harta, namun dia merasa miskin, merasa fakir, karena Allah telah menimpakan penyakit tersebut kepada mereka. Falam takun anfusuhum azizatun, maka jiwanya, dirinya tidak akan bisa ya merasakan ya kemuliaan, tidak ada pada dirinya. Walahum hamuhum aliyah, dan cita-cita mereka itu bukanlah cita-cita yang tinggi. Cita-cita Bani Israel adalah cita-cita yang rendah. Wal anfusun muhinatul wa hamuhum ada arhamuhum, bahkan mereka itu ya dirinya adalah diri yang hina, dan cita-cita mereka cita-cita yang rendah. Kenapa dia katakan cita-cita mereka cita-cita rendah? Karena cita-citanya sebatas hanya ingin dunia saja. Ya, orang yang hanya ingin bahagia di dunia, maka itu adalah cita-cita yang sangat rendah. Adapun orang-orang Islam, orang muslimin, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cita-cita yang tinggi yaitu ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan surganya Allah di akhirat nanti. Maka ini cita-cita yang tinggi. Ingin surga di dunia dan surga di akhirat. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan orang yang tidak merasakan surga di dunia, maka tidak mungkin merasakan surga di akhirat. Ya. Di kebahagiaan, maksudnya kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat. Karena orang beriman pasti bahagia dunia dan akhirat. Kebahagiaan, bukan kekayaan, tapi kebahagiaan. Karena untuk mencari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat itu sama caranya. Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat itu sama caranya, itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan perintahnya, tinggal larangannya, maka itu sesungguhnya kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu bersumber dari jiwa kita, dari hati kita. Jangan sampai mengukur kebahagiaan itu dari harta. Bukan, ya. Kebahagiaan itu bukan didapatkan daripada harta. Tapi kebahagiaan itu kita dapatkan apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya yang kita dapatkan, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat manakala kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha senantiasa mensucikan jiwa kita, membersihkan hati kita, ya. Dan itu sungguhnya kebahagiaan yang hakiki. Tidak sampai di situ, ba'u bighadabin min Allah, maka Allah pun akan berikan keberkahan kepada orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, sehingga mereka kembali tidak mendapatkan keberuntungan, tetapi mereka kembali dengan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mendapatkan barang yang sangat yang sangat buruk, dan mereka juga berada dalam keadaan yang paling buruk. Kenapa mereka demikian? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka kufur terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengimani ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang bersumber dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ataupun ayat-ayat kauniyah. Mereka tidak mentadaburi, menghayati ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kemudian yang parah lagi, wa yaqtulun nabiyina bighayri haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa hak, dan tidak ada hak membunuh para nabi, ya. Tidak ada kebaikan dalam membunuh para nabi, dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Dan itu yang mereka lakukan, membunuh para nabi atau mencela para nabinya. Dan ini merupakan kezaliman yang sangat besar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu disebabkan karena mereka ini selalu senantiasa melakukan kemaksiatan dan mereka melampaui batas. Baik, sudah azan.
yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.